Dan sekarang, setelah 22 tahun reformasi, kita masih tergolong sebagai negara yang korup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, Keren Cadas. Kali ini saya ingin menguber berita yang ngeri-ngeri sedap. Berita soal luar biasa ini, soal kudeta ya. Sebagaimana dilansir oleh idtoday.co, Brigade 98.2 ada 4 kelompok yang akan kudeta Jokowi. Salah satunya Cendana. Wah, kita bacakan ya. ID Today News. Ketua Umum Brigade 98 Benny Ramadhani menyatakan, diduga ada sejumlah kelompok yang berkeinginan melakukan kudeta Presiden Jokowi. Menurut Benny, setidaknya ada 4 kelompok yang ingin mengkudeta pemerintahan Jokowi Ma'ruf. Demikian disampaikan Beni Kurniawan usai deklarasi Barikade 98 di Cikini, Jakarta Pusat, Selasa 27 Oktober 2020. Ini kenapa Barikade ini deklarasi lagi ya? Karena kami melihat ada ancaman sangat serius, ujarnya. Oke. Upaya kudeta ini disebut Beni menjadi sinyal siaga satu bagi bangsa Indonesia. Karena agenda reformasi demokratisasi itu akan dibajak dan disabotase, akan dikudeta oleh 4 kekuatan politik yang bersatu, katanya. 4 kelompok dimaksud Beni itu adalah keluarga besar Cendana. Wah, luar biasa ya. Kedua, pengusaha hitam yang tersingkir dalam penguasaan ekonomi sejak Jokowi sebagai presiden. Ketiga adalah kelompok oligarki. Dan keempat adalah ormas terlarang di Indonesia, Hizbut Tahrir HTI. Wah, luar biasa ya. Oke, kita bahas lebih lanjut ya. Pertama, Cendana. Kedua, oligarki. Ketiga, para pengusaha hitam yang tersingkir dari panggung penguasaan ekonomi sejak Jokowi jadi presiden. Terakhir, HTI dan jaringannya, tuturnya. Beni menegaskan siapapun yang mengganggu pemerintah Jokowi maka akan berhadapan dengan Barikade 98. Barikade ya. Luar biasa, sama seperti pernyataan-pernyataan yang sering kita dengar kan. Akan berhadapan dengan saya dan lain sebagainya. Siapapun mereka, baik Cendana, oligarki, orba, pengusaha hitam, HTI dan jaringannya, ungkapnya. Jika tetap memaksakan diri sabotase dan kudeta, maka kami adalah lawan mereka, tegasnya. Luar biasa. Sobat RH sekalian, ada fungsi-fungsi yang bisa diselenggarakan, dijalankan oleh negara melalui state apparatus ya. Jadi tidak perlu konflik horizontal sesama civil society. Beni menambahkan, Brigade 98 tak hanya mengawal pemerintahan Jokowi, namun juga semua menteri-menterinya yang tidak becus bekerja. Maksudnya, kami juga tidak hanya tegak lurus memberikan pengawalan kepada pemerintahan dengan agenda reformasi, akan tetapi mengawal semua menterinya tak becus bekerja, tukas dia. Maksudnya yang dikawal presiden dan menteri yang tidak becus ya. Beni menuturkan lahirnya Barikade, ini Barikade tadi Brigade. Barikade 98 ini bertujuan untuk mengawal pemerintahan Jokowi Ma'ruf yang sedang menjalankan agenda reformasi. Kita akan mengawal agenda-agenda reformasi yang sedang dijalankan oleh Presiden Joko Widodo, ujarnya. Menurutnya, mengawal agenda reformasi merupakan tanggung jawab moral bagi mantan aktivis 98 itu. Beni berharap semangat reformasi yang dikorbankan oleh kawan-kawannya 22 tahun lalu tak boleh luntur sedikit pun. Bagus ya. Tapi kita nanti lihat agenda reformasi apa saja ya. Penting kan? Agenda reformasi tidak hanya mengawal pemerintahan, tapi ada hal-hal yang substantif. Sebab lanjut Beni,
Jokowi merupakan anak kandung reformasi yang harus dijaga oleh kawan-kawan aktivis 98 yang tergabung dalam Brigade 98. Hari ini kita akan menegaskan kembali dukungan kita. Ada perjuangan agenda demokrasi yang kita perjuangkan 22 tahun lalu. Lanjutnya, ia juga meyakini bahwa orang nomor satu di Indonesia itu adalah pemerintah yang lurus dan jujur untuk mengabdi kepada bangsa dan seluruh rakyat Ibu Pertiwi. Dukungan pada perjuangan tersebut tak akan pernah luntur dan tentu dukungan itu sekaligus buat pemerintahan Jokowi Ma'ruf. Karenanya bagi kami mereka adalah anak kandung reformasi, tuturnya. Ini ada sumber pojok1.id, rupanya saling kutip juga ya. Ya, sobat RH sekalian, itu tadi dari Barikade 98 atau Brigade 98 ya. Yang katanya ada 4 kelompok yang akan mengkudeta pemerintahan Presiden Jokowi. 1, dia bilang keluarga cendana. 2, kelompok pengusaha hitam. 3, Hizbut Tahrir Indonesia ya. 4 apa tadi? 4 adalah oligarki ya. Jadi saya ingin membahas, mengklarifikasi 2 hal. Pertama, apa itu kudeta? Kedua, apa itu agenda reformasi? Dan kenapa harus dikawal agenda reformasi tersebut? Dan siapa yang harus mengimplementasikan itu? Jadi kalau kita bicara kudeta, sobat RH sekalian ya, jangan terlalu mudah bicara tentang kudeta. Karena kalau kudeta itu adalah intinya merebut kekuasaan dengan cara yang inkonstitusional. Itu yang namanya kudeta ya. Perebutan kekuasaan dengan cara inkonstitusional. Ya, seperti peristiwa gerakan 30 September, peristiwa Madiun 1948. Itu adalah sebuah pemberontakan dalam rangka mengkudeta pemerintahan yang sah. Kalau di Thailand ini sudah menjadi menu rutin ya. Di Thailand yang namanya kudeta militer terhadap pemerintahan sipil berkali-kali terjadi. Untungnya ada raja waktu itu masih hidup ya, Bhumibol Adulyadej. Siapapun yang melakukan kudeta selalu minta restu raja. Nah, di Indonesia tentu beda sistemnya karena kita adalah negara republik, bukan negara monarki. Kepala negara kita adalah seorang presiden yang justru menjadi objek kudeta. Kalau di Thailand, objek kudetanya adalah Perdana Menteri karena mereka sistem pemerintahan parlementer atau parliamentary government. Jadi agak berbeda ya. Tetapi kita tidak bisa mengatakan kudeta kalau itu adalah aspirasi konstitusional. Berkali-kali dalam kesempatan dalam video atau di dalam channel ini saya mengatakan sebab seorang presiden bisa diganti itu ada 3 dan semuanya konstitusional sepanjang jalurnya pun konstitusional. 1 melalui pemilihan presiden dan itu akan kita tunggu 2024. Yang pasti akan terjadi pergantian presiden karena berdasarkan ayat-ayat konstitusi, pasal-pasal konstitusi, presiden hanya menjabat selama 2 periode saja. Dan sesudahnya ya tidak bisa dipilih kembali. Karena itu sehebat-hebatnya Presiden SBY, dia hanya 2 periode. Terpilih pertama pada tahun 2004, pemilihan presiden pertama kali secara langsung. Lalu 2009. 2014 Presiden Jokowi bersama pasangannya JK dan sekarang Jokowi Ma'ruf 2019 sampai insya Allah 2024. Nah, itu adalah jalur pergantian melalui pemilu, election atau presidential election. Tapi ada jalur kedua yang selalu saya sebut dan berkali-kali saya sebut dalam beberapa kesempatan, yaitu impeachment. Jalur pertama itu sudah terjadi pada tahun misalnya 2004, pemilihan presiden pertama. Bisa juga terjadi pada tahun 1999 ketika Presiden Abdurrahman Wahid menggantikan Presiden Habibie. Itu juga pergantian dengan cara pemilihan, tapi indirect presidential election. Pemilihannya melalui MPR.
Pemilihan langsung 2004 ketika SBY menggantikan Presiden Megawati yang kalah dalam Pilpres pertama. 2009 tidak terjadi pergantian presiden karena Presiden the incumbent menang lagi. 2014 terjadi pergantian presiden karena Joko Widodo menggantikan SBY yang tidak bisa nyalon lagi. 2019 terjadi perpanjangan masa jabatan untuk kedua kalinya. Belum ada pergantian. Nah, 2024 pasti ada pergantian. Satu jalur, itu pergantian melalui election atau presidential election. Jalur kedua, Sobat RH sekalian, kita sudah pernah mengalami. Dan berkali-kali juga saya mention dalam kesempatan di channel ini, yaitu impeachment atau pemakzulan atau pemberhentian presiden. Pernah terjadi pada Soekarno pada tahun 1967 ketika Soekarno diberhentikan melalui sidang istimewa MPRS, Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara. Kenapa sementara? Karena memang belum ada pemilu yang khusus untuk mengisi kursi-kursi di DPR lalu untuk MPR. Karena kita tahu sebelum amandemen konstitusi, MPR terdiri dari anggota-anggota DPR ditambah utusan daerah dan utusan golongan-golongan. Terjadi pula pemberhentian presiden pada tahun 2001 ketika Abdurrahman Wahid, Presiden Abdurrahman Wahid diimpeach, dimakzulkan atau diberhentikan. Dua pergantian presiden ini masih dalam rezim undang-undang dasar kita yang lama sebelum diamandemen atau diubah. Jadi kalau misalnya ada aspirasi yang menginginkan kita kembali kepada naskah asli, yakinlah bahwa undang-undang versi yang lama itu sudah menyebabkan dua presiden jatuh. Dan dua presiden pula menjadi presiden yang otoritarian memerintahnya. Ini kajian politik yang sudah accepted. Itu adalah jalan kedua. Konstitusional. Jalan ketiga Sobat RH sekalian adalah pengunduran diri. Kalau pengunduran diri tidak ada syaratnya. Ya barangkali secara etis soal kemauan rakyat saja. Cuma mengukur kemauan rakyat itu kan relatif sekali. Misalnya diletakkan pada Presiden Jokowi sekarang ini. Apakah rakyat ingin dia mundur atau tidak? Itu terpulang kepada rakyat. Yang penting aspirasi disampaikan secara konstitusional. Tidak boleh dengan pemaksaan, apalagi dengan jalan kudeta. Jadi, Sobat Era sekalian, saya hanya ingin mengatakan aspirasi tiga tersebut adalah aspirasi konstitusional yang jelas tidak boleh ada pemaksaan. Misalnya impeachment, jelas alurnya ke DPR dulu, ke MK, balik ke DPR, baru MPR. Itu untuk impeachment. Tapi kalau pengunduran diri ya seperti yang terjadi pada Pak Harto pada tanggal 21 Mei 1998 yang menandai era reformasi. Tiga jalan itu. Nah, yang juga ingin saya bahas adalah soal agenda reformasi. Bicara agenda reformasi Barikade 98, apa saja sih agenda reformasi itu? Satu, amandemen konstitusi sudah dilakukan dalam kurun 1999-2002 dengan hasil yang ya so-so. Ada yang puas, ada yang belum puas, ada yang sama sekali tidak puas, menginginkan kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945 yang asli. Yang kedua, jangan lupa, yaitu pengakhiran dui fungsi ABRI. Kita tahu Sobat Era sekalian, luar biasa dui fungsi ABRI. Banyak sekali ABRI-ABRI aktif yang jadi menteri, menjadi gubernur, bupati, wali kota, dirjen, sekjen, dan lain sebagainya. Dan ini dianggap tidak sesuai dengan the nature of military. Harusnya mereka berada di barak dengan fungsi pertahanan, menjadi tentara yang profesional. Makanya kemudian kita menghilangkan ABRI dari DPR dan MPR. Tidak itu saja, polisi yang tadinya menjadi bagian dari ABRI juga dipisahkan. Karena dia adalah sipil bersenjata. Maka ABRI pun menjadi TNI, Tentara Nasional Indonesia, yang terdiri dari Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Jadi itu agenda yang kedua. Agenda yang ketiga yang penting juga adalah dua agenda ini. Yang pertama tadi, sebelum saya membahas agenda ketiga, itu tetap ada tuntutan. Misalnya,
soal amandemen konstitusi, ada 3 aspirasi yang berkembang. Menginginkan perubahan lebih lanjut, penyempurnaan, atau perubahan kelima, bahkan konstitusi baru misalnya. Ada yang tetap dengan konstitusi saat ini, ada yang ingin kembali kepada naskah tahun 45, ketika ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945 dan berlaku lagi melalui dekret 5 Juli 59. Mengenai dui fungsi ABRI, ada catatan. Secara formal, memang Sobat Era sekalian, tidak ada lagi wakil di DPR MPR. Tapi belakangan ini banyak gugatan terhadap misalnya militer aktif yang dikaryakan di jabatan-jabatan sipil. Termasuk di BUMN misalnya. Polisi juga. Banyak kritik ke arah sana. Ya. Banyak pihak yang mengkhawatirkan akan kembali pada era dui fungsi tersebut. Nah, ini perlu di-underlining. Yang ketiga adalah pemberantasan KKN yang paling penting. Korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dan sekarang, setelah 22 tahun reformasi, kita masih tergolong sebagai negara yang korup. Indeks persepsi korupsi kita masih 39-40. Artinya kita masih menjadi negara korup. Beberapa kali saya sampaikan dalam kesempatan di channel ini, 0-25 itu sangat korup, 26-50 itu korup, 51-75 itu bersih, 75 ke atas itu sampai 100 sangat bersih. Nah, kita masih poinnya 40, artinya kita masih negara korup. Artinya pula agenda reformasi untuk menghilangkan atau memberantas KKN itu belum bisa terlaksana secara baik kalau indikatornya adalah IPK, Indeks Persepsi Korupsi. Jadi Sobat Era sekalian, ada agenda-agenda lain tentunya ya, tapi 3 agenda penting inilah yang harus dikawal. Jadi, kalau Barikade atau Brigade 98 ingin mengawal agenda reformasi, harus inilah yang paling penting. Terutama agenda ketiga ini, yaitu pemberantasan korupsi. Justru, Sobat Era sekalian, secara objektif, banyak yang mengkritik pemerintahan Jokowi justru melemahkan pemberantasan korupsi dengan melemahkan KPK. Dengan menghadirkan undang-undang di tikungan menjelang masa akhir pemerintahan Presiden Jokowi jilid pertama, yang kemudian menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. Undang-undang itu dalam tanda kutip memfasilitasi kelemahan KPK. Banyak yang menggugat. Bahkan ada demonstrasi besar-besaran. Tapi Presiden Jokowi bergeming pada waktu itu. Tidak mau mengeluarkan Perpu, tidak mau menyelamatkan agenda pemberantasan korupsi dengan memperkuat KPK. Padahal sudah menjadi janjinya. Banyak yang kecewa. Termasuk media-media massa yang secara tradisional mendukung pemerintahan Jokowi sesungguhnya. Nah, kalau kita balikkan lagi dengan tekad Barikade Brigade 98, harusnya mereka bicara seperti itu. Mereka harus kritik betul pemerintah yang tidak melaksanakan agenda reformasi. Bukan justru melihat ada kelompok-kelompok lain yang dianggap mengganggu. Enggak. Saya tidak melihat misalnya kalau agenda pemberantasan korupsi itu diganggu oleh unsur non-state. Ada unsur non-state-nya yang mengganggu, yaitu mereka yang dekat dengan kekuasaan atau mereka yang berkuasa. Mereka free riders yang menunggangi kekuasaan untuk kepentingan ekonomi mereka. Itulah yang sesungguhnya yang harus dimonitor. Bukan kelompok-kelompok di luar pemerintahan. Karena kelompok di luar pemerintahan tidak memiliki akses kekuasaan untuk melakukan korupsi. Ya, mungkin ada 1-2, tetapi tidak sebesar korupsi yang ditimbulkan dari akses atas kekuasaan. Jadi oke, bersama-sama kita awasi pemerintahan agar menjalankan agenda reformasi, terutama agenda ketiga dan agenda kedua dui fungsi ABRI tadi. Nah, Sobat Era sekalian, kalau itu yang kita kawal dari pemerintahan Jokowi ini, saya setuju. Mari kita sama-sama keep on eye terhadap pemerintahan agar tetap amanah, terus memperjuangkan kebaikan dan perbaikan negeri ini agar negeri ini menjadi negeri yang kuat, besar, dan bersih, dan serta bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Ya, Sobat Era sekalian, itu tadi bahasan mengenai Barikade 98 yang kadang-kadang saya merasa selalu
melihat kelompok-kelompok di luar pemerintah, padahal it could be possible the main problem di pemerintah itu sendiri. Dan sekali lagi, pemerintah dan penguasa tidak sama dengan negara. Pemerintah, penguasa tidak selalu sama dan sebangun dengan negara. Kita berharap penguasa bisa mengamalkan dan mengawal agenda reformasi, karena kita butuh menjadi negara yang besar karena kita sudah 70 tahun merdeka. Mudah-mudahan itu tercapai, baik dengan kepemimpinan saat ini maupun kepemimpinan ke depan. Yang penting tetap di channel ini, karena di channel ini Anda akan dirayu, ditipu, dibaperin, dicecar, diuber selama jalur khusus. Karena channel ini adalah channel yang mengancam, memeras, dan membenci. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share.